Selamat pagi Bapak Ibu pemuda dan teruna serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah kegamang situasi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19, ketika hari-hari yang kita hidupi terasa tak nyaman lagi, dan masa depan membuat kita cemas, suara Allah lirih terdengar memanggil kita untuk tetap setia menaikkan pujian sekalipun hidup kita penuh ujian. Di dalam kuasa kemuliaan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat dan penyambutan bagi kita bersama keluarga kita tercinta. Mari bersehati, sujud sembah dalam roh dan kebenaran, merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, Minggu 31 Mei 2020 yang dilaksanakan secara online. Pemberita firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Willem Sairwona MTH, Pendeta Gereja Masehi Injili Timor yang berdomisili di GPB Jemaat Karis, Jakarta. Sebelum ibadah kita mulai, mari persiapkan hati bersaat teduh secara pribadi. Sekarang kami undang jemaat berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga kita sambil mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 16, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Saudara-saudari jemaat, termasuk yang di rumah, marilah kita tabiskan ibadah Minggu Pentakosta ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing kita terambil dari kitab Yoel 2 ayatnya yang ke-28 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh sesal dan malu, tundukkan hati untuk mengakui segala kegagalan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau sangat mengenal isi hati kami. Di hadapan-Mu terbuka semua rahasia kehidupan kami yang penuh dosa. Segala bentuk pengkhianatan terwujud dalam rasa dan karsa kami, sehingga buah karya kami jauh dari rancangan-Mu yang maha berkuasa. Ampuni kami yang selalu enggan dan memberontak dari tuntunan Roh Kudus-Mu, karena kami terlampau cinta pada hasrat pementingan diri sendiri. Kami melihat Roh Kudus-Mu hanya membatasi ruang ekspresi kami, menikmati hidup yang sebebas-bebasnya, tanpa takut dan hormat pada kehendak-Mu, sampai akhirnya kami sadari justru pemberontakan kami membawa kami ke dalam jurang kebinasaan. Kami mengaku banyak kali perbuatan kami mendukacitakan hati-Mu dan melukai hati sesama. Kami sering lupa memuliakan-Mu dan tidak menghormati sesama kami, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami enggan mengasihi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Dikala hidup kami penuh tekanan, ada banyak tersimpan pengingkaran janji iman, yang menjadi penghambat kepastian berkat menuju masa depan. Ampuni kami ya Tuhan, jangan ambil Roh-Mu daripada kami, agar kami layak berada di bawah cahaya kemuliaan rancangan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang berdosa ini. Tolong dengarkan permohonan doa umat-Mu yang menyesal dan sangat mendambakan anugerah pengampunan dan pembaharuan di dalam karya Roh Kudus-Mu. Arahkanlah pandangan cinta kasih-Mu atas hidup kami yang berseru dalam pengakuan dosa kepadamu ya Allah, Sang Penebus di dalam Yesus Kristus. Amin. Hapuskan semua kesalahanku
Tuhan yang benar, hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bagi saudara-saudari, termasuk yang di rumah, yang tadi telah mengaku segala dosanya dengan tulus dan jujur, lalu mau bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan dia yang jahat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa melalui surat Titus 3 ayat 4 hingga ke-5 yang menyatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berdasarkan firman Tuhan itu, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang camar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Saudara-saudari yang terkasih, termasuk saudara-saudari yang di rumah, setelah kesalahan kita diampuni oleh Allah, maka mari kita semua berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 10 hingga 17 yang menyatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudari, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita sekalian. Biarlah Roh Kudus Allah menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, termasuk yang di rumah, mari kita meneduhkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menyambut pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan dengan memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan yang datang untuk memulihkan kami yang telah jatuh ke dalam dosa, dan Roh Kudus yang terus menuntun kami, sehingga kami terus bisa menjadi pemenang dalam pergumulan kami melawan dosa di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan minggu pagi yang indah, minggu pagi di mana seluruh gereja di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Kami sungguh rindu, biarlah di pagi yang indah ini, Roh Kudus juga boleh menyatakan kuat kuasa dan kemuliaan-Mu, sehingga bagian firman yang kami baca boleh menolong kami untuk bisa lebih bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dunia ini. Kami sadar kami lemah, oleh karena itu kami mohon kekuatan Roh Kudus, sehingga kami mampu membaca dan merenungkan dengan baik, dan Roh Kudus yang sama juga menolong kami mampu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu juga yang lemah ini, Tuhan urapi dan kuduskan dengan Roh-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Amin. Saudara-saudari, mari kita semua berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas
semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, terutama teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucapkanlah syukur senantiasa kepada Allah. Saudara-saudari akan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang ada di rumah? Puji Tuhan, bila Tuhan masih terus menyertai, memelihara dan melindungi kita, sehingga kita semua boleh kuat dan sehat. Tidak terasa hari ini hari Minggu merupakan hari yang ke-50 setelah peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan dalam tradisi orang Yahudi maupun juga dalam tradisi gereja, kita memperingati, merayakan itu sebagai peristiwa hari ke-50 atau hari Pentakosta. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sudah ditentukan oleh Majelis Sinode, dipulihkan oleh Roh Kudus. Artinya pada hari Pentakosta ini kita mau belajar bersama bagaimana Tuhan Allah boleh memulihkan hidup kita, diri kita, dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus yang hari ini kita gereja peringati dicurahkan ke tengah-tengah dunia. Dari tema ini saudara-saudari termaktub sebuah pesan dari kata pemulihan, atau kalau dalam bahasa Inggris recovery, dari re dan cover artinya dibungkus kembali. Maka ketika kita bicara pemulihan atau recovery, sedang berbicara mengenai sebuah kondisi yang sebelumnya sempat rusak, hancur, buruk, jelek, sehingga itu harus dipulihkan kembali, harus dikemas ulang, harus dibungkus kembali. Jadi tema pemulihan mengasumsikan ada kondisi situasi yang buruk, yang jelek, yang hancur, yang rusak dalam hidup kita di dunia ini, dalam hidup kita bersama sesama kita yang perlu dipulihkan. Oleh Roh Kudus mengisyaratkan bahwa yang mampu memulihkan itu hanyalah Allah sendiri, bukan manusia, bukan pendeta, bukan majelis, bukan saudara-saudari dan saya. Tidak. Tetapi Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, yang secara fisik tidak kelihatan, tetapi dalam banyak peristiwa Alkitab mencatat punya kuasa, punya daya ledak yang luar biasa. Bandingkan contoh pada hari-hari ini kita sering bicara mengenai COVID-19. Apakah ada di antara saudara-saudari yang bisa melihat wujud dari virus itu? Tidak ada, bukan? Tetapi kita bisa melihat dampaknya begitu besar, begitu mengerikan, sehingga banyak hal dalam kehidupan kita sekarang jadi sangat terbatas. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada, dan sesuatu yang kita pikir belum tentu ada, belum tentu itu tidak punya pengaruh dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita bicara pemulihan oleh Roh Allah, maka ada situasi kondisi yang harus diubah, diperbaiki oleh kuasa yang tidak kelihatan, tetapi dampaknya itu akan terlihat dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Sekarang kita lihat di dalam pembacaan Alkitab ini. Firman Tuhan katakan di ayat ke-28, kemudian daripada itu akan terjadi
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi, bila kita membaca dengan baik dua ayat ini, maka kondisi apakah yang harus dipulihkan? Kerusakan apakah yang sedang terjadi yang rusak sehingga itu harus dipulihkan oleh kuasa Allah yang kita kenal disebut dengan Roh Kudus itu? Saya mencatat dari dua ayat ini minimal ada dua aspek, dua hal yang Tuhan ingin pulihkan pada hari-hari terakhir sebagaimana yang disampaikan dalam ayat 28 hingga 29 ini. Yang pertama, Alkitab katakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Allah ingin memulihkan seluruh manusia, seluruh umat manusia. Mengapa itu perlu? Nah, manusia perlu dipulihkan karena manusia yang diceritakan Alkitab sebagai gambar dan rupa Allah, bukan lagi gambar dan rupa Allah yang masih utuh, tetapi kita sudah rusak, sudah hancur akibat dosa. Mari kita lihat bagaimana ketika pertama kali Allah menciptakan manusia dan seluruh alam ini. Di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-31, Alkitab katakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Bukan sekadar baik, tapi sungguh amat baik. Nah, kondisi yang begitu baik ini sayangnya di dalam pasal berikutnya kemudian rusak ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga di dalam Kejadian 3 ayat 24 Alkitab katakan, Kejadian 3 ayat 24, ya, ia menghalau manusia itu ke sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Artinya apa, saudara-saudari? Pemulihan pertama yang ingin Allah kerjakan adalah pemulihan seluruh manusia dalam hubungan dia dengan Allah. Kalau sebelumnya komunikasi manusia dengan Allah bisa langsung di dalam Taman Eden pada awal penciptaan, tapi ketika manusia dalam dosa, maka Adam dan Hawa diusir keluar dan taman itu dijaga oleh malaikat dengan pedang. Sehingga manusia tidak bisa lagi berkomunikasi, tidak bisa lagi berinteraksi dengan Allah. Maka di dalam Yoel ayat 28 itu firman Tuhan katakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia akan dipulihkan kembali, gambar yang rusak itu akan dipulihkan kembali oleh pekerjaan dari Roh Kudus. Dengan kata lain, pemulihan yang pertama, Tuhan ingin dan akan dan terus melakukan pemulihan atas hubungan manusia dengan Allah yang rusak akibat dosa. Pemulihan yang kedua, kita lihat di dalam ayat berikutnya, dikatakan, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, terunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Perhatikan saudara-saudari dari bagian Alkitab ini, ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua manusia, maka roh itu turun tanpa memandang dan memilih apakah dia itu laki-laki, apakah dia itu perempuan, apakah dia itu tuan, apakah dia itu budak, apakah dia itu orang tua, apakah dia itu teruna, apakah dia anak-anak ataupun orang dewasa. Artinya apa? Tuhan ingin memulihkan relasi antara sesama manusia yang juga awal mulanya itu baik, tetapi rusak akibat dosa. Dari mana kita tahu? Kalau kita kembali lagi ke dalam peristiwa di kitab Kejadian, di situ kita temukan ketika dalam Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa, di situ relasi suami istri antara Adam dan Hawa menjadi rusak. Ya. Kenapa? Karena di situ laki-laki merendahkan perempuan.
laki-laki meremehkan perempuan, laki-laki menindas perempuan. Kenapa? Karena ketika Tuhan bertanya kepada Adam, siapa yang menyuruh? Siapa yang membuat atau menyebabkan kamu melakukan ini? Adam menyalahkan Hawa, bukan? Artinya apa? Adam menempatkan Hawa sebagai posisi tertuduh, terdakwa sebagai orang yang bersalah. Relasi yang sebelumnya setara kini menjadi punya struktur. Ada yang lebih dan ada yang di bawahnya. Dan kondisi ini semakin parah ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden dan mereka mempunyai anak. Alkitab mencatat relasi hubungan itu semakin rusak, di mana permusuhan itu berujung kepada tindakan pembunuhan antara kakak membunuh adik. Di dalam Kejadian 4 ayat ke-8, di situ Alkitab katakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Artinya apa, saudara-saudari? Hal kedua yang Allah ingin pulihkan di dalam hari Pentakosta berdasarkan pembacaan Alkitab kita adalah relasi antara manusia. Yang sebelumnya setara, kemudian menjadi relasi yang menindas. Yang sebelumnya rukun, akrab, kemudian menjadi relasi yang rusak dan saling menuduh, menghakimi, dan bahkan membunuh. Sehingga ketika roh itu dicurahkan, roh tidak lagi memilah dan memilih. Semuanya mendapat karunia itu. Semuanya mendapat kuasa dari Roh Kudus itu. Dengan demikian maka hal yang kedua, dalam peristiwa Pentakosta, Tuhan pun ingin memulihkan relasi-relasi di antara sesama yang mungkin saja selama ini karena satu dan lain hal mengalami kerusakan dan kehancuran. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ayat yang ke-28 dan 29 ini kita juga bisa menemukan pemulihan yang lebih lagi daripada itu. Bahwa ketika relasi antara manusia dengan Allah dipulihkan, sesama dengan sesama juga dipulihkan, maka kini manusia menjadi sama di hadapan Tuhan. Tidak ada laki-laki lagi, tidak ada lagi perempuan. Memang betul, perbedaan itu ada. Tetapi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk dibeda-bedakan, tidak. Perbedaan justru harus dipakai, digunakan untuk saling melengkapi, saling memperkaya kebersamaan dan persekutuan di antara kita. Dari dua aspek ini, kita boleh melihat, ketika hari ini kita bersama-sama mau memperingati hari pencurahan Roh Kudus, maka Tuhan pun ingin sekali kita dipulihkan. Dipulihkan dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan maupun juga hubungan kita dengan sesama. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara-saudari untuk coba berefleksi, coba melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah ada dalam dirimu aspek-aspek yang saudara pandang rusak, hancur, gagal, tidak mencapai target? Kondisi-kondisi yang seperti itulah yang hari ini Tuhan ingin pulihkan. Coba saudara-saudari temukan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana kehidupan doa pribadimu, bagaimana kehidupan baca Alkitabmu. Kita bersyukur GPIB punya program baca Alkitab secara rutin. Tetapi saya kira tidak semua jemaat berpartisipasi secara aktif di situ. Kalau kita ingin hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maukah kita membangun kembali komitmen untuk setia dalam doa dan dalam membaca Alkitab? Ketika hari ini juga Tuhan ingin memulihkan kita, maka marilah juga kita bercermin melihat apakah relasi hubungan saya dengan sesama merupakan hubungan yang setara, ataukah saya memandang merasa diri saya lebih hebat, lebih kaya, lebih pandai, lebih pintar, lebih berkuasa dan sebagainya. Apakah kemudian perlakuan sikap saya terhadap seseorang itu justru menindas dia, meremehkan dia?
bila kita ingin dipulihkan oleh Roh Kudus, maka maukah kita juga untuk memperbaiki hubungan itu, meminta Roh Tuhan menolong. Saudara-saudari, ada survei atau data yang cukup mengejutkan. Selama masa PSBB atau work from home, study from home dan seterusnya, tingkat kekerasan di dalam rumah tangga itu meningkat. Kok bisa? Ya, karena kalau sebelumnya interaksi suami, istri, orang tua, anak itu terbatas karena masing-masing punya kesibukan, namun karena semua harus berkumpul bersama di dalam rumah, maka ketidakcocokan, cekcok, salah paham itu seringkali muncul. Dan karena begitu banyak beban pikiran dan lain-lain, stres itu muncul, maka keluarlah kata-kata kasar dari orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, dan seterusnya. Artinya apa? Hari ini bila itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga saudara-saudari, maka Tuhan pun ingin kita memulihkannya. Hal yang berikut, Tuhan juga ingin bukan hanya kita pulih dalam hubungan dengan Tuhan maupun juga hubungan dengan sesama. Tuhan juga ingin kita mau melanjutkan hari-hari hidup kita dengan sebuah perspektif, cara pandang, sikap yang baru. Karena apa? Karena kita kini punya Roh Kudus, Roh yang ada di dalam diri kita. Roh ini akan membuat kita berbeda. Kenapa? Kisah para Rasul pasal 2 menceritakan begitu jelas. Bagaimana ketika Roh Kudus turun, maka rasul-rasul yang dulunya penakut, tidak berani berbicara, tampil begitu luar biasa di depan umum, berkhotbah dengan demikian agungnya, dan kurang lebih 3.000 orang bertobat pada saat itu. Apakah situasi kondisi saat itu berubah? Saya kira tidak. Mereka tetap dicurigai, dihina, dinista, dilecehkan oleh kebanyakan kaum Yahudi yang ada. Tetapi karena Roh itu telah masuk dalam diri mereka, menguasai diri mereka, maka cara pandang mereka berubah. Artinya apa? Bila kita meyakini bahwa Roh Kudus ada dalam setiap diri kita, sebagaimana amanat hidup baru yang sudah kita baca, setiap orang yang mengaku menyebut ya Aba ya Bapa, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, maka mestinya cara pandang kita juga terhadap situasi lingkungan di sekeliling kita yang mungkin belum berubah atau tidak berubah selama masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, cara pandang kita boleh berubah. Kalau dulu mungkin kita pesimis, kita cemas, kita khawatir, tapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Alkitab katakan tadi, dia memberikan kekuatan bahkan keberanian. Bukan roh yang mendatangkan ketakutan. Bahkan firman Tuhan katakan roh yang ada dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Oleh karena itu, hal yang terakhir, maukah Bapak, Ibu, dan saya memandang kembali lingkungan di sekeliling kita dengan cara pandang baru, bahwa saya kini memiliki Roh Allah. Roh Allah akan menolong, memampukan saya, sehingga saya tetap bisa melangkah dengan penuh optimisme, penuh keyakinan, bukan karena saya kuat, tapi karena Roh Allah itu menguatkan saya. Pujian pada minggu lalu yang dinyanyikan oleh saudari Berta itu luar biasa. Saya akan mengutip pujian itu sebagai bagian terakhir dari renungan ini. Pujian mengungkapkan bagaimana Roh Allah bekerja, sehingga seorang yang lemah bisa berkata dia kuat, seorang yang miskin bisa berkata dia kaya. Give thanks. Give thanks to the grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Biar Roh Kudus membuat kita juga bisa berkata,
Walaupun saya miskin, saya sesungguhnya kaya. Walaupun saya lemah, sesungguhnya saya kuat. Karena Allah telah memulihkan saya. Tuhan memberkati. Mari kita merenungkan firman Tuhan tadi dalam saat teduh dengan iringan solois Saudara John Patrick Rumbun yang akan membawakan pujian Pulihkan Negeri Kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan.
Saudara-saudari jemaat termasuk yang di rumah, mari kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan memperbaharui pengakuan iman kita. Bersama-sama dengan semua orang Kristen dan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulutmu masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bila tadi kita telah mendengar suara Tuhan, maka pagi ini Tuhan juga ingin mendengar suara saudara-saudari. Sehingga baiklah jangan hanya saya saja yang berdoa, tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang di rumah juga boleh bersama berdoa. Ya, kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami dan doksologi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi ini di mana kami gerejamu di seluruh dunia memperingati, merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari yang ke-50 setelah lebih kurang 40 hari Yesus menampakkan dirinya. Maka engkau naik ke surga dan 10 hari kemudian Roh Kudus yang engkau janjikan itu dicurahkan di tengah-tengah para murid. Hari ini kami boleh mengingat dan merayakan kembali bagaimana orang-orang yang penakut seperti Petrus dan para murid tiba-tiba saja bisa menjadi seorang yang pemberani berbicara depan umum. Kami boleh mengingat kembali bagaimana mereka yang tidak mampu berkata-kata, terbata-bata, tiba-tiba saja mampu berkata-kata dengan begitu mempesonanya. Semua itu karena pekerjaan Roh-Mu ya Tuhan. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel yang juga sudah kita baca tadi. Bahwa di hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Mu kepada seluruh manusia, memulihkan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Sehingga ketika Roh itu telah ada dalam diri kami kini bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Tidak perlu lagi melalui perantara manusia, perantara siapapun. Kami bisa langsung berkomunikasi kepadamu ya Tuhan. Biarlah anugerah ini sungguh kami pakai, kami manfaatkan, kami optimalkan ketika kami harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, harus melakukan seluruh aktivitas secara terbatas di tempat kerja ataupun di rumah kami masing-masing. Ketika kami merasa sendiri, biarlah kami menggunakan kuat kuasa Roh Kudus untuk berkomunikasi dengan Allah di dalam pujian dan doa kami, sehingga kami dikuatkan dan diteguhkan senantiasa. Dan secara khusus hamba berdoa, biarlah pemulihan Allah tidak hanya berlaku dalam hubungan kami dengan Tuhan, di mana kami bisa berkomunikasi akrab langsung dengan Allah lewat kuasa Roh Kudus, tapi pemulihan itu juga boleh terjadi dalam relasi kami, hubungan kami dengan sesama kami. Tuhan, ampuni sekiranya dalam hari-hari ini, khususnya dalam tekanan hidup yang semakin berat akibat dampak pandemi COVID-19 ini, relasi suami istri, orang tua anak, tetangga dengan tetangga menjadi tidak akur, tidak akrab satu dengan yang lain. Tuhan, ampuni kami sebagai umat-Mu yang harus mengasihi dan memaafkan, mengampuni orang. Ampuni kalau kami gagal dalam melakukan itu. Dan saat ini ketika Roh Kudus kami rayakan, kami mohon Roh Kudus mampukan kami, tolong kami agar kami memiliki kasih yang baru kepada suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami. Sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami, boleh mau mengampuni mereka, mau mendoakan mereka, mau kembali memulihkan relasi kami dengan sesama yang rusak akibat dosa itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemulihan Tuhan atas dunia ini akibat wabah COVID
yang masih terus terjadi hingga saat ini. Tuhan, Engkau menolong seluruh penderita yang dirawat di berbagai rumah sakit. Tuhan, kuatkan, hiburkan mereka dengan roh Allah, roh kudus itu. Sehingga apapun agamanya, keyakinannya, biarlah roh Allah itu boleh memberikan optimisme keyakinan bahwa Tuhan bisa menolong dan menyembuhkan. Berkati segala bentuk perawatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Seluruh aparat medis yang bertugas juga, Allah boleh melindungi mereka sehingga mereka dijauhkan dari paparan virus ini. Tuhan juga boleh menolong sehingga wilayah-wilayah tertentu atau rumah sakit tertentu yang masih kesulitan APD, alat pelindung diri, biarlah mereka juga boleh memilikinya sehingga itu bisa memudahkan para medis dalam menjalankan tugas layanan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka. Tuhan, hiburkan mereka, karena lewat virus ini Tuhan berkenan untuk memuliakan, memanggil lebih dahulu orang-orang yang mereka kasihi. Roh Kudus yang sama kami mohon, hiburkan mereka, sehingga bila dia seorang yang beriman pada Kristus, mata dia boleh tertuju kepada Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kami tidak perlu larut dalam kedukaan dan kesedihan itu. Kami juga berdoa untuk dampak ekonomi. Tuhan, Engkau menolong, sehingga biarlah pemerintah lewat segala bentuk bantuan sosial boleh bisa tiba dan tepat sasaran pada yang membutuhkannya, ya Bapa. Tuhan, tolong bagi orang-orang yang belum mendapat bantuan sosial, biarlah adalah dermawan, donatur, bahkan kami sendiri yang tahu persis bahwa tetangga kami, orang terdekat kami sedang susah secara ekonomi. Gerakan hati kami dengan Roh Kudus agar kami boleh menjadi saluran berkat kepada mereka. GPB baik secara sinodal di Mupel maupun GPB Karis Pulau Gebang, Tuhan juga tolong kami agar kami boleh menjadi saluran berkat kepada lingkungan masyarakat kami yang terdampak dari COVID ini. Segala bentuk pelayanan yang sedang dipersiapkan oleh gerejamu, walaupun itu bentuk pelayanan online, Tuhan, Engkau menolong dan menyertai. Bapak Pendeta Kapo sebagai KMJ kami bersama istri dan keluarganya, Tuhan, Engkau memberkati, sehingga oleh sukacita Allah mereka terus melayani jemaat dengan penuh keriangan. Kami juga menyerahkan bagi seluruh majelis, pengurus Pelkat, Tuhan memberkati, juga organis, pemain musik, seluruh pengurus komisi, BPPJ dan juga staf di kantor. Tuhan, Engkau menolong, melindungi kami semua, jauhkan kami dari paparan virus ini, sehingga kami terus bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif dan terus bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami menyerahkan buat jemaatmu yang bergumul karena sakit, secara khusus kepada Bapak Bernadus Ngeo dan Bapak Yance Borsafe. Tuhan, Engkau menguatkan iman percaya mereka. Walaupun fisik lemah, tapi kami mohon rohnya jangan sekalipun lemah. Karena roh Allah itu akan terus mengobarkan semangat di dalam diri mereka. Kami juga menyerahkan dan bersyukur buat jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu yang baru ini. Dari tanggal 31 Mei hingga tanggal 6 Juni. Yaitu Saudari Handayani Asri Pratiwi Puryadi, Saudari Melissa Priscilia Lulu, Nyonya Madeline Delani Antonius Supusepa, Saudara Joel Firsen Sairwona, Bapak Benyamin Patabang, Bapak Agustinus Watimena, Nyonya Dorince Supusepa, Duta Wiharja, Bapak David Marwell Latuperisa, Saudari Immanuel Patricia Patikawa, Saudara Ivan Risaldi Haryanja, Bapak Theo Paul Mondigir, Bapak Singaro Aro Lawolo, dan Nyonya Heni Kelpitna Pesiwarisa. Tuhan, Engkau memberkati syukur mereka di hari ulang tahun nanti. Kami juga menyerahkan bagi jemaat yang berulang tahun perkawinan, yaitu keluarga Albert Tutuarima, keluarga Situmorang Simanjuntak, keluarga Lawolo Malik, keluarga Harsanto Piring, keluarga Salhuteru Simanjuntak, dan keluarga Sutrisno. Biarlah dari rumah tangga ini terpancar kasih dan kemuliaan Tuhan, dan mereka boleh menjadi saluran berkat buat orang yang membutuhkan. Kami juga menyerahkan bagi pergumulan jemaat yang ada di sektor-sektor. Secara khusus kami berdoa untuk sektor 1, keluarga Suuwah Lambei, keluarga Pitoi Pantolongan, dan keluarga Mateos. Sektor 2, keluarga Lewi Kabesi Simbar, keluarga Puryadi, dan keluarga Albert Tutuarima. Sektor 3, keluarga Ratu Langi Datau
keluarga Kumeka Pondang dan keluarga Helena Simatupang. Sektor 4, keluarga La Rosa Mendrova, keluarga Kapo Sambuaga, dan keluarga Paat Tambuwun. Biarlah kasih dan anugerah Allah terus melimpah atas kehidupan rumah tangga ini, dan ketika mereka bergumul di dalam COVID ini, Allah boleh kuatkan mereka. Ya Tuhan, itulah doa kami buat jemaat-Mu, dan dengarkanlah juga sekiranya di saat pagi ini ada di antara jemaat-Mu yang berdoa. Tuhan, dengarkan doa yang mereka naikkan saat ini. Itulah doa dari jemaat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, pemuda dan teruna, serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tempatkanlah kebaikan dan cinta kasih Allah di permukaan hati kita, karena hanya itu satu-satunya kekuatan kita bersyukur dalam segala hal. Sikap bersyukur menjadi bukti betapa kita menghormati apapun yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Olehnya, mari kita nyatakan ungkapan syukur lewat pemberian persembahan, sambil mengingat pengajaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Mari kita siapkan hati untuk membawa persembahan syukur kita kepada Allah, karena kita tidak pernah melupakan kebaikan-Nya yang memberkati keluarga kita. Sebelumnya kita angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 86, bait pertama dan bait yang kedua sesudah persembahan dikumpulkan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
puji dan syukur ku naikkan kepadanya. Yang Maha Kudus di surga terpujilah, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari jemaat kita bawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ini di dalam doa syukur secara gilir ganti. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena di dalam kekuatan cinta kasih-Mu, ketika kami memberi dengan ketulusan, kami tidak pernah berkekurangan dan tidak pernah mengalami kerugian. Kami bersyukur karena ada begitu banyak berkat yang kami terima dari-Mu ya Tuhan. Dan ketika tangan kami melepas ikhlas memberi persembahan syukur atas kemurahan kasih-Mu nan agung, kami percaya pada saat itu juga tangan kuasa-Mu melepas berkat mengalir deras tiada terbendung, menaungi kehidupan keluarga kami. Terimalah dan kuduskan ungkapan syukur dari umat-Mu yang telah Kau selamatkan ini. Berkati semua benda mati yang sudah terkumpul ini, agar menjadi alat yang menghidupkan pelayanan dan kesaksian persekutuan umat kepunyaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Warta Jemaat, Majelis Jemaat bersama seluruh Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Willem Sarwona MTH, organis dan pemandu lagu serta petugas multimedia dalam pelaksanaan ibadah online ini. Kiranya kuasa Allah menyempurnakan pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan di sepanjang tanggal 31 Mei sampai dengan 6 Juni 2020. Semoga berkat Allah melimpah di dalam kehidupan jemaat yang berhari ulang tahun. Mengacu kepada ketentuan pemerintah yang menetapkan PSBB di masa pandemi, maka kami akan tetap mengadakan ibadah dalam bentuk online sebagai berikut. Warta Keuangan. Total penerimaan tanggal 24 Mei 2020 sebesar Rp16.204.000. Dan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi kantor gereja supaya dapat diperbaiki. Demikian warta jemaat, kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudari jemaat termasuk yang di rumah, bersediakah saudara-saudari untuk dipulihkan hubunganmu dengan Allah dan juga dengan sesama dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus? Kalau saudara-saudari bersedia, maka mari kita berdiri. Jemaat, pulanglah dalam kehidupanmu dan lanjutkan aktivitasmu dengan penuh sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudari dengarkan tadi. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus,
Saudara-saudari, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Biarlah Allah, Tuhan memberi pertambahan dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pelayan firman dan seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.